500 M ini adalah hasil kerugian imaterial kami. Jadi lucu juga ya, di satu kasus mengaku korban pidana, tapi di kasus lain mengaku juga sebagai pihak yang paling dirugikan secara perdata. Jadi Reza Gladys ini korbankah atau justru sedang memainkan dua peran sekaligus? Oke, sahabat channel, mari kita bedah dengan logika hukum yang sederhana ya. Jadi Reza Gladys ini kan sejak awal tampil sebagai pelapor pidana ya. Artinya dalam posisinya ya, sejak awal dia mengaku sebagai korban tindak kejahatan yang katanya dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Tapi sekarang di perkara perdata, Reza justru berencana melakukan rekonvensi ya, atau gugatan balik gitu ya, senilai 504 miliar rupiah. Seolah-olah dia juga pihak yang paling dirugikan secara ekonomi dan nama baik. Nah, jadi sahabat cendol, disinilah letak kontradiksinya ya. Kalau memang dia adalah korban pidana ya, seharusnya kan fokusnya adalah pembuktian unsur delik, bahwa memang ada nih tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya. Tapi kalau dia juga merasa jadi korban perdata ya, maka logikanya berubah. Berarti dia juga mengakui adanya hubungan hukum ya, yang bisa menimbulkan kerugian timbal balik. Dan dua posisi ini ya tidak bisa berdiri sendiri beriringan tanpa bentrok secara logis. Karena gini, sahabat cendol, dalam hukum korban pidana itu adalah pihak yang dirugikan karena pelaku melakukan kejahatan. Sedangkan kerugian perdata itu dia muncul dari hubungan hukum yang sah ya, antara dua pihak atau lebih, misalnya jual beli, pinjam meminjam, atau kesepakatan. Nah, kalau misalnya Reza Gladys mengatakan bahwa saya dipaksa menyerahkan uang 4 miliar gitu ya, tapi di saat yang sama juga menjadikannya laporan pidana, mengapa sekarang ia menuntut penggantian uang itu di ranah perdata? Artinya kalau secara logika ya, secara tidak langsung dia mengakui dong ada hubungan hukum yang bisa digugat balik. Padahal kalau dari awal merasa itu adalah hasil pemerasan atau tindak pidana ya, ya cukup dibuktikan saja ya di ranah pidana ya. Tidak perlu diklaim lagi dalam bentuk gugatan ganti rugi perdata. Atau sederhananya begini nih, kalau memang seseorang diperas gitu ya, maka ia tidak punya hubungan hukum perdata dengan pelaku. Tapi kalau sampai ia menggugat ya untuk ganti rugi, berarti dia mengakui ada transaksi atau relasi ya yang terjadi secara sadar. Dan disitulah logika hukumnya mulai retak. Dan yang paling menarik, angka 504 miliar justru memperlihatkan betapa klaimnya lebih bersifat emosional ketimbang proporsional. Sebab sahabat channel, kalau semua orang merasa reputasinya turun ya, bisa menuntut 0,5 triliun ya, bisa-bisa pengadilan kita jadi tempat jual beli perasaan. Jadi netizen cendol melihat ini bukan sekedar langkah hukum ya, tapi juga langkah narasi. Di satu panggung tampil sebagai korban kejahatan, tapi di panggung lain juga tampil sebagai pihak yang paling rugi secara ekonomi. Padahal ya dalam hukum yang sehat itu posisi harus konsisten. Kalau kau korban pidana, buktikan unsurnya. Kalau kau dirugikan secara perdata, buktikan hubungan hukumnya. Jangan campur dua-duanya hanya demi membuat bayangan dirimu tampak paling menderita.